Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan bahas soal sosiokultural. Seperti biasa bakalan ada 5 soal yang bakalan kita bahas. Tapi sebelum ke soalnya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga buat kalian mau order ebook juga masih bisa. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin caranya gimana untuk pemesanan tersebut ya. Jadi kalian tinggal hubungin aja nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke soalnya. Ini dia, kita baca bareng-bareng. Saat rapat kepala rumah sakit menanyakan semua pegawai cara agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada bagian poli anak. Kepala jurusan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk menyumbangkan idenya. Kebetulan Anda memiliki ide namun masih ragu karena takut mendapat penolakan dari rekan lain. Akhirnya Anda memilih untuk diam saja. Nah, apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Nah, untuk soal sosiokultural itu ada dua tipe ya. Yang pertama seperti ini tipenya, yaitu memilih apakah setuju atau tidak setuju. Nah, di mana jawaban tertingginya itu antara sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Jadi itu nantinya disesuaikan dengan konteks soal ya. Nah, kalau yang satu lagi optionnya dalam bentuk pernyataan atau pada soal-soal umumnya ya. Nah, pada soal ini kita bahasnya pada tipe soal nomor satu teman-teman ya. Nah, jadi di sini disuruh memberikan pendapat, tetapi karena kita ngerasa masih ragu dengan pendapat tersebut, akhirnya memilih untuk diam ya. Nah, apakah ini kalian setuju dengan pernyataan ini? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya, sangat tidak setuju. Nah, kalau misalnya kita punya pendapat, ya kita sampaikan aja ya teman-teman, ya walaupun masih ragu entah itu bisa diterima atau tidak, setidaknya kita udah memberikan pendapat ya. Jadi terlihat aktif, nggak pasif aja teman-teman ya. Nah kalau misalnya siapa tahu pendapat kita ternyata bagus dan diterima banyak orang, ataupun seandainya pendapat kita kurang bagus atau tidak diterima, kita masih bisa apa namanya tuh digabungin ya dengan pendapat-pendapat lain dijadikan satu teman-teman kayak gitu. Jadi terlihat aktifnya ya. Oke, jadi sebagai seorang ASN jangan terlihat pasif teman-teman. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita lanjut lagi. Untuk memperingati hari berdirinya rumah sakit, kepala rumah sakit mengadakan acara syukuran dengan menyelenggarakan acara pelatihan kompetensi bidan untuk mahasiswa di kampus setempat. Agar acara berjalan lancar, beberapa pegawai dipilih sebagai panitia dan Anda ditunjuk sebagai bendahara acara. Saat membeli konsumsi, ternyata ada uang lebih dan Anda berniat mengambilnya sebagai bonus. Nah, kira-kira sesuai dengan pernyataan ini, option mana yang harus dipilih, teman-teman? Oke, di sini kita ditunjuk sebagai bendahara ya. Nah, intinya kita mau mengambil uang tersebut nih, udah ada niatnya untuk ngambil uang sisa tersebut ya. Nah, itu jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju. Jadi ini tidak apa namanya? Nggak jujur ya, teman-teman. Tidak berintegritas atau tidak jujur ya, teman-teman. Jadi itu dilarang banget oleh sebagai ASN ya. Jadi sebagai ASN yang paling penting itu adalah harus berintegritas, teman-teman. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke lanjut, ini dia soal nomor 3 ya. Ketika menjemput pacar Anda di kantor saat menunggu dekat pos satpam, tiba-tiba datang ada satu karyawan marah pada satpam. Tiba-tiba datang ada satu karyawan yang marah pada satpam mengenal mobilnya bahkan sampai mencaci satpam tersebut. Saat Anda tanya ke pacar Anda, ternyata alasan karyawan tersebut marah juga kurang jelas. Menurut Anda tentang sikap karyawan tersebut adalah, ini soalnya kayak ke double gitu ya aku ngetiknya teman-teman. Oke, di sini tuh saat lagi jemput pacar ya. Nah, kemudian tiba-tiba tuh ada yang salah satu karyawan marah ke satpamnya ya. Eee, Alasan si karyawan tersebut marah juga kurang jelas, teman-teman. Jadi, kira-kira menurut kalian sikap karyawan tersebut, apakah kalian setuju dengan sikap karyawan tersebut? Nah, jawabannya lagi-lagi adalah yang E, sangat tidak setuju ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya punya masalah itu diomongkan dengan kepala dingin atau diomongkan secara baik-baik. Karena marah tersebut malahan bisa memicu yang namanya konflik ya, teman-teman. Bisa menyebabkan yang namanya perpecahan ya.
perpecahan. Nah, jadi perpecahan itu jangan sampai ya teman-teman, makanya harus diselesaikan dengan kepala dingin ataupun diskusi ya baik-baik kayak gitu. Jadi eh kita sangat tidak setuju ya terhadap sikap karyawan tersebut kepada Satpam. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4 kita baca bareng-bareng. Pada suatu hari, kantor tempat Anda bekerja mendapat proyek besar yang melibatkan semua karyawan termasuk Anda. Dalam proyek tersebut, Anda diberi tugas sebagai ketua tim planning. Sayangnya, Anda belum pernah berada di bagian tersebut. Akhirnya, tanpa mencoba terlebih dahulu, Anda memilih untuk mengajukan banding pada pemimpin perusahaan. Bagaimanakah pendapat Anda? Oke, suatu hari kantor tempat kita bekerja itu dapat proyek besar ya. Nah, kemudian proyek tersebut Anda diberi tugas sebagai ketua. Nah, kita diberikan tugas sebagai ketua nih, ketua tim planning. Tapi sayangnya kita belum pernah berpengalaman di bagian atau di bidang tersebut, teman-teman. Sehingga akhirnya tanpa mencoba terlebih dahulu Anda memilih untuk mengajukan banding pada pemimpin perusahaan. Oke, jadi ini seolah-olah seperti nyerah ya, teman-teman, kayak belum mencoba tapi udah kayak ngerasa nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi pendapat kalian, apakah kalian sangat setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Nah, di sini nomor 4 jawabannya menurut aku adalah yang E ya, sangat tidak setuju. Nah, jadi kan ini challenging banget ya, teman-teman. Tantangan banget nih untuk kita ya, sebagaimana kita belum pernah mencoba ataupun bekerja di bidang tersebut, tapi diberi tantangan oleh si atasan ini untuk menjajali atau mencoba bagian tersebut atau bidang tersebut. Harusnya kita menerima ya, teman-teman, harusnya kita menerima tantangan tersebut ya. Nah, jadi misalnya kita bisa misalnya kita belum pernah, kita bisa bertanya sama orang yang sebelumnya pernah di bidang tersebut ataupun kita bisa cari tahu ya, teman-teman. Nah, jadi nggak langsung menyerah kayak gitu. Jadi di sini nomor 4 menurut aku adalah yang sangat tidak setuju. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian menolak itu terlihat kalau kalian mau main aman atau nggak mau keluar dari zona nyamannya kayak gitu ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Saya biasanya akan diam saja dan tidak ingin ikut campur saat ada konflik yang muncul akibat perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, maupun ras. Oke, jadi di sini kita bersikap pasif ya. Pasif, karena diam aja, nggak mau ikut campur nih kalau ada konflik yang muncul akibat perbedaan budaya, suku, agama, ras, segala macam. Nah, jadi di sini terlihat pasif. Kalau misalnya ada yang konflik tentang perbedaan culture, kita diem aja, kita biarin aja. Itu bisa menyebabkan namanya perpecahan bangsa ya, teman-teman. Perpecahan. Sedangkan tugas ASN atau tanggung jawab ASN itu, ASN adalah sebagai pemersatu bangsa, teman-teman. Pemersatu bangsa. Jadi di sini udah jelas banget jawabannya adalah yang E. Sangat tidak setuju. Harusnya kita bukan ikut campur ya, teman-teman. Tapi kita lebih mengingatkan, memberi peringatan kepada mereka ya, teman-teman. Oke, jadi nomor 5 jawabannya E. Kayaknya video hari ini soalnya jawabannya E semua ya, teman-teman, yaitu sangat tidak setuju. Oke, nggak apa-apa, mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, juga boleh komen di kolom komentar sertakan alasan yang jelas ya, teman-teman. Sekian dulu 5 soal dari aku, semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.